Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Oke, kita fun reading lagi, kita senang-senang lagi, kita pilih kartu lagi. Judulnya kali ini adalah sifatmu, sikapmu, kelakuanmu yang kadang-kadang membuat pasanganmu kesal. Ya, ini bisa untuk kamu yang masih pendekatan atau bahkan kamu sudah berkeluarga. Bebas. Kamu tinggal lihat situasi dan kondisi kamu sendiri dengan pasanganmu ya guys. Sekali lagi, ini pilihan satu, ini pilihan kedua, pakai intuisi sambil tanyakan di dalam hati kamu, apa sih sifatmu, sikapmu, atau bahkan kelakuan kamu yang kadang-kadang membuat pasanganmu kesal, keki banget sama kamu gitu ya teman-teman. Kesal bukan berarti dia tidak cinta sama kamu, tidak. Ini beda jauh ya teman-teman, karena namanya manusia itu ada plus minusnya. Pasanganmu pun sadar itu. Kalau dia kadang-kadang kesal sama kamu, itu bukan berarti dia tidak cinta lagi, tidak peduli lagi sama kamu. Kamu juga kadang-kadang pasti memiliki kekesalan sama pasanganmu kan. Ya, ini kita cari tahu kekesalannya dia sama kamu kadang-kadang ya teman-teman ya. Pilihan satu dan pilihan kedua. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pilihan satu. Sifatmu, sikapmu, kelakuannya kamu yang kadang-kadang membuat pasangan kamu kesal, keki banget gitu ya mungkin ya teman-teman. Baik kamu divine feminine atau kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih pendekatan atau kamu bahkan sudah berumah tangga, bebas ya guys. Semua situasi dan kondisinya tinggal kamu sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Ya, jangan terlalu dibawa perasaan kalau pembacaannya tidak cocok sama kamu. Ya, atau tidak nyaman. Jangan terlalu dibawa perasaan. Mungkin saja ini temanya belum untuk kamu dan energi yang aku tarik bukan energi kamu. Mungkin saja, ya. Pokoknya kalau memang tidak menemukan kecocokan dengan energi kamu, dengan keadaan kamu, tidak menemukan kenyamanannya, ya sudah, jangan dipaksa, jangan terlalu diambil perasaan. Ya, aku akan bacakan tebaran kartu kamu ini, hasil dari readingan kamu ini apa adanya guys. Tolong deh ya, bersikap dewasa dan bersikap bijaksana juga dalam menyikapi setiap tebaran kartunya yang akan aku jelaskan apa adanya. Ya teman-teman ya, yang nggak akan aku lebih-lebihin atau aku kurang-kurangin tuh nggak akan, sejujurnya. Ya teman-teman ya. Oke. Aku akan bacakan secara random ya guys. Ini pembacaannya sangat umum soalnya ya. Jadi mungkin energi akan sangat bercampur di sini. Aku akan berusaha untuk jujur menjelaskan satu persatu pembacaannya dari tebaran kartu kamu, informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu, dan lebih melalui intuisiku ya teman-teman ya. Oke. Yang kadang-kadang membuat pasangan kamu kesal dari sifatmu, sikapmu, dan kelakuannya kamu. Di sini ada The Moon. Teman-teman, dia kesal bukan berarti dia nggak cinta ya. Aku tidak membicarakan tentang cinta atau tidak cinta, tapi di sini adalah jelas dia masih mencintai kamu. Ya. Tapi memang namanya manusia itu ada plus dan minusnya. Bukan hanya kamu, tapi pasangan kamu pun ada plus minusnya. Kalau misalnya memang ada cinta, ada komitmen di antara hubungan kalian, ada ketulusan, ya pasti akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada solusinya lah ya dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, Seven of Wands, 7 tongkat ya. Sifat kamu yang kadang-kadang membuat dia kesal, pasangan kamu ya. Entah kamu masih pendekatan atau bahkan kamu sudah berumah tangga. Nine of Cups, King of Swords. Oke, dan ada The Sun. Energi zodiak kamu atau dia, pasangan kamu ya. Ada Pisces, sangat banyak di sini ya, sangat kuat di sini energi zodiak Pisces, entah kamu atau pasangan kamu. Leo kuat, Aries kuat, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Entah punya kamu, entah punya pasangan kamu. Dari The Moon. Kadang-kadang yang membuat dia kesal dari sifatmu dan kelakuanmu itu adalah The Moon ini, aku merasa kamu sering sekali berhalusinasi, berimajinasi yang berlebihan, dan menurut pasangan kamu juga seperti itu. Halunya berlebihan nih gitu. Itu kadang-kadang yang dia seperti
kewalahan menghadapi kamu, kesel banget gitu ya. Dari The Moon, kamu sering sekali berimajinasi, berfantasi atau berhalusinasi yang berlebihan menurut dia. Kadang-kadang saking berlebihannya kamu jadi kayak defensif. Dari Seven of Wands ya, kamu menjelaskan kehaluan kamu ini, kadang-kadang kamu jadi kayak keras kepala banget kalau dikasih tahu, nggak mau dibilangin sama pasangan kamu ya, karena memang ini ada sifat kamu yang defensif. Kamu kalau udah maunya ya maunya. Ada Seven of Wands dan ada King of Swords di sini ya. Kalau kamu lagi menginginkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, ini sulit sekali dikasih masukan, sulit sekali dibilangin. Pokoknya yang paling benar adalah kamu. Ada sisi egois juga ya di sini ya, aku merasa ya. Kalau kamu sedang menginginkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu sifat defensifnya kamu nih keluar banget gitu ya. Dan kadang-kadang mengesalkan ya untuk orang-orang sekitar, terutama untuk pasangan kamu dalam hal ini. Dari The Moon, aku merasa di sini kamu memang memiliki masa lalu, khususnya dalam hal percintaan. Hal-hal yang berkaitan dengan kisah cinta ini memang lumayan menyedihkan ya. Mungkin kamu melihat pengalaman di depan mata kamu dari orang tuamu sendiri, mungkin dari keluargamu, atau bahkan kamu sendiri yang mengalami kisah cinta yang begitu menyakitkan. Itu yang membentuk kamu jadi orang yang defensif seperti sekarang ini, atau bahkan jadi tidak percayaan orangnya. Sulit sekali percaya, sulit sekali dibuat percaya. Apapun yang dilakukan pasangan kamu untuk meyakinkan bahwa dia tulus sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu, ya dan sebagainya, meyakinkan kamu dalam hal-hal yang positif gitu ya. Tapi kamu memang sulit sekali untuk percaya, mungkin karena pengalaman kamu di masa lalu ya teman-teman ya. Kamu kadang-kadang dari The Moon, kadang-kadang kamu menjadi sosok yang sangat tertutup sekali. Kalau kamu memutuskan untuk tidak mau bercerita tentang masalahmu, kegagalan kamu, kekecewaan kamu, kamu sulit untuk dicari tahu masalahmu. Isi hatimu ini sulit sekali dicari tahu. Kadang-kadang kalau misalnya pasangan kita mencintai kita, kita pun seperti itu mencintai pasangan kita. Di dalam hubungan percintaan itu ada cinta ya teman-teman. Kita ingin ada di samping dia dalam keadaan suka dan duka, terutama duka. Nah, saat kamu lagi berduka, saat kamu lagi menemukan kekecewaan dan kegagalan, kamu mendadak jadi orang yang sangat tertutup sama pasangan kamu. Padahal dia ingin mendengarkan keluh kesah kamu, meskipun dia tidak bisa membantu banyak ya, tapi dia ingin mendengarkan keluh kesah kamu. Setidaknya bisa kamu merilis lah perasaan kecewa kamu, sedih kamu, atau bahkan mungkin dia bisa sedikit memberikan solusi untuk masalah-masalah kamu. Pengennya dia seperti itu ya teman-teman. Tapi sepertinya gayung tidak bersambut. Keinginannya pasangan kamu seperti itu, tapi kayaknya kamu tidak bisa memenuhi keinginan dia dalam hal ini. Karena apa? Dari The Sun aku lihat, kamu selalu ingin memperlihatkan keberhasilan, selalu ingin memperlihatkan sisi kamu yang cerah ceria, bahagia, berhasil, sukses. Kamu hanya ingin menunjukkan hal-hal yang seperti itu di depan siapapun, terutama pasangan kamu. Di depan orang tuamu pun kamu tidak mau kelihatan gagal, sedih, kecewa gitu ya. Makanya ketika kamu mengalami kegagalan dan kekecewaan, kamu benar-benar kecewa sampai untuk mengungkapkan kekecewaan itu, untuk curhat lah ya intinya. Kamu nggak mau, bukannya nggak sanggup, tapi kamu tidak mau. Kamu memutuskan ya sudahlah, kamu pendam sendiri aja semua kegagalan dan kekecewaan kamu. Itu yang kadang-kadang membuat pasangan kamu nih kayak kesel banget gitu ya. Terutama bagi kamu yang memang hubungannya sudah sangat lama ya, di sini ya sudah sangat lama, bahkan kamu sudah berumah tangga, sudah punya anak gitu ya. Pasangan kamu tahu banget ketika kamu lagi kecewa, ketika kamu lagi mengalami pokoknya marah gitu ya, marah, kecewa sama keadaan, sama diri sendiri gitu. Kamu cenderung memendam semuanya gitu ya. Tapi terlihat sekali dari gestur tubuh kamu, dari sikap kamu yang tiba-tiba sulit untuk diajak diskusi, yang tiba-tiba jadi pemarah banget, yang tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan istilahnya, kamu sulit untuk dihubungi, jadi kayak pendiam banget, jadi sulit untuk diajak bersenang-senang seperti itu ya. Kamu tidak mau menceritakan masalah kamu tidak mau meminta bantuan dari pasangan kamu, tetapi kelihatan banget dari sikap kamu gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat dia kesal ya guys. Sebenarnya sedikit terbuka sama pasangan nggak apa-apa ya, namanya pasangan saling mencintai, saling peduli di situ ya. Harusnya ada di kala susah juga, bukan hanya di kala senang. Tapi yang keinginan kamu ya hanya ingin memperlihatkan kesenangan dan kesuksesan kamu. Ketika kamu lagi gagal, kamu kecewa banget, kamu memendam itu semua. Sulit sekali untuk dicari tahu masalahnya gitu ya teman-teman. Kamu nggak mudah percaya sama orang lain,
Bahkan sama pasanganmu sekalipun kamu tidak mudah percaya. Entah apa yang terjadi, kekecewaan kamu di masa lalu yang membentuk kamu menjadi orang yang sangat defensif seperti sekarang ini, sangat tertutup seperti sekarang ini, sangat sulit untuk percaya sama orang. Ya teman-teman ya. Memang sih kita harus waspada ya, karena nggak setiap orang itu datang di dalam hidup kita tuh tulus ya. Ada juga beberapa orang yang memang niatnya tuh tidak baik sama hidup kita, kebahagiaan kita, bahkan keluarga kita. Bersikap waspada nggak apa-apa, tapi kalau terlalu berlebihan kayaknya kurang baik juga ya guys. Di sini kamu terlalu berlebihan di mata pasangan kamu. Ya, kamu merasa setiap orang yang datang di dalam hidupmu, padahal mungkin niatnya baik gitu ya, ngasih kamu pekerjaan, ngasih kamu bisnis gitu ya. Bahkan cintanya pasangan kamu pun kamu tidak percaya sama dia. Kamu menganggap setiap orang yang datang di dalam hidupmu hanya ingin menyakitimu. Kamu seperti itu. Kalau misalnya ini lagi muncul, kamu jadi agak menyebalkan di depan pasanganmu. Menurut dia ya guys. Ya, dan tidak bisa diajak komunikasi lah, gitu ya. Maunya pasangan kamu, dia pengen tahu lah apa sih yang menyebabkan kamu jadi seperti ini dan sebagainya. Tapi kamu tidak, kamu memutuskan untuk diam. Kamu cenderung kalau misalnya menginginkan sesuatu, terutama kalau kamu tidak bisa dicari tahu soal masalah kamu, ya kamu bakalan strict ya, bakalan tetap dengan keputusan kamu itu ya. Kamu akan tegas dengan kebahagiaan kamu, dengan keputusan kamu apapun itu, meskipun itu menyakiti orang lain secara langsung atau tidak langsung. Bahkan kalau kita bicara tentang pasanganmu yang saling mencintai sama kamu, kalau kamu sudah pengen ada keinginan gitu ya teman-teman, kamu sulit sekali untuk dirubah, dan kamu tidak peduli orang lain ini sakit atau tidak, termasuk pasangan kamu. Dari King of Swords ya, King of Swords ada Seven of Wands ya. Kamu orangnya sangat straight to the forward sama keinginan kamu. Kamu straight to the forward, kamu akan sangat jujur mengungkapkan isi hati kamu, isi pikiran kamu sama siapapun itu, dan tidak peduli mereka suka atau tidak dengan keputusan kamu, dengan percakapan kamu, gitu ya. Ya kadang-kadang itu bikin dia kesal sama kamu ya. Kadang-kadang ini juga menjadi pemicu perbedaan pendapat antara kamu dengan pasangan kamu, bahkan kamu dengan orang lain ya. Tapi karena kamu tipikal orang yang sangat percaya diri di sini ya teman-teman, Seven of Wands dan ada King of Swords. So, kamu sebenarnya tipikal orang yang sangat percaya diri, dan di sini ada The Sun. Karena kamu tipikal orang yang sangat percaya diri, kamu merasa bisa melakukan segala sesuatu sendiri saja tanpa bantuan orang lain, termasuk dalam menghadapi kegagalan kamu. Kamu tidak menerima saran-saran dari siapapun, kamu tidak peduli orang lain suka atau tidak, gitu ya teman-teman. Oke, dari Seven of Cups ya teman-teman, jangan baper. Aku hanya jujur menjelaskan tebaran kartunya kamu. Kuat sekali berdasarkan intuisiku ya. Seven of Cups. Kadang-kadang yang membuat dia kesel sama kamu ini, kamu orangnya suka jelalatan. Tidak bisa ngelihat istilahnya yang kelihatan bagus di depan mata. Lawan jenis lah ya, kelihatan seksi, kelihatan ganteng, kelihatan keren. Kamu akan apa adanya nih ngomong. Cakep ya, seksi ya, cantik ya gitu ya. Baik yang laki-laki maupun perempuan nih. Ya, itu yang kadang-kadang membuat dia jealous, cemburu. Tapi pasangan kamu juga tipikal orang yang frontal ya. Kalau dia nggak suka ya dia bilang nggak suka sih. Kalau dia jealous, dia bilang jealous ya. Rata-rata kamu di sini tahulah apa yang membuat dia kadang-kadang kesal sama kamu. Karena kamu ini kayaknya pasangan yang benar-benar apa adanya dua-duanya, benar-benar jujur. Memang itu udah prinsip hubungan kalian berdua, mungkin dari awal gitu ya. Tapi memang ada beberapa kasus-kasus tertentu yang kamu nggak mau ngomong sama dia. Mau dia marah kek, mau dia kesel kek, kamu tetap tidak goyah di situ. Kamu tetap memendam perasaan kamu, kecewa kamu, kegagalan kamu. Ya seperti itu ya. Kesel sih, kadang-kadang dia kesel banget, keki banget sama kamu gitu ya. Oke, kamu kelihatan di sini di mata dia nih kadang-kadang jelalatan banget. Dia kadang-kadang jealous guys sama kamu. Kamu masih suka tebar pesona juga dari Nine of Cups. Balik lagi, dia kesal, kamu beda pendapat, mungkin kamu bertengkar, bukan berarti tidak ada cinta di antara kalian. Di sini ada Nine of Cups. Dia sangat mencintai kamu guys. Aku juga yakin kamu juga mencintai dia. Beberapa dari kamu ada yang sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak ya di sini ya. Ya, tapi kadang-kadang kamu masih suka tebar pesona, kamu masih suka ngelihat yang terlihat bagus di depan mata gitu ya. Ya dia jealous lah. Yang namanya cinta pasti ada jealous, tapi kalau berlebihan itu merugikan untuk hubungan kalian ya. Seperti itu. King of Swords ya, tadi sudah aku jelaskan di awal. Kamu tipikal orang yang sangat jujur apa adanya. Kamu tidak peduli orang lain tersakiti atau tidak dengan pola pikir kamu, dengan perkataan kamu. Dari King of Swords. Kadang-kadang memang terlihat sangat egois ya. Pasangan kamu sering memberi
masukan sama kamu supaya berubahlah di bagian yang ini, sifat yang ini gitu ya, karena kamu kan nggak tahu hati seseorang seperti apa, kamu kan nggak tahu hati aku kayak gimana, kayak gitu ya. Coba belajar lebih memperhatikan perasaan orang lain. Kalau ngomong tuh sedikit ada filternya gitu. Mungkin pasangan kamu sering ngomong kayak gitu sama kamu ya, teman-teman dari King of Swords. Cuman balik lagi ke sifat ya, balik lagi ke sifat dan karakter kamu kayaknya sulit untuk berubah dalam hal yang itu. Karena menurut kamu kejujuran adalah kunci dari segalanya. Mau orang lain suka kayak sama kamu, mau orang lain nggak terima kayak atau suka gitu ya dengan pendapat kamu, ya kamu nggak peduli. Yang kamu pentingkan adalah kejujuran di atas segalanya. Menurut kamu seperti itu. Meskipun kejujuran itu akan menyakiti orang lain secara langsung maupun tidak langsung gitu ya teman-teman. Dari The Sun, kamu sangat emosional sekali ya teman-teman. Seven of Wands, King of Swords, ada The Sun. Kamu panasan sekali, kamu emosional sekali, terutama kalau kamu lagi kecewa. Dan kekecewaan ini kamu pendam. Kekecewaan ini kamu tidak bisa sharing sama orang lain, terutama sama pasangan kamu. Kamu jadi apa ya? Kekesalan yang kamu pendam, kamu ungkapkan, kamu perlihatkan melalui gestur tubuhnya kamu. Kamu jadi cepat pemarah, jadi pemarah, gampang kesinggung. Ya, sulit untuk didekati. Gitu ya. Sebenarnya di sini kamu banyak temennya guys. Di sini dari The Sun aku merasa kamu energinya humble sebenarnya. Kamu humble. Kamu tipikal orang yang sangat friendly sebenarnya. Teman kamu banyak. Pasangan kamu sebenarnya nyaman sekali. Bukan nyaman karena cinta saja, bukan, tapi kamu nyaman, bisa membuat kenyamanan bagi orang lain, terutama sama pasangan kamu. Ya, mungkin ini sisi positif kamu ya, tapi kita bicara di sini adalah yang membuat pasanganmu kesal. Mungkin sisi negatif kamu ya yang kita bahas di sini ya. Menurut pasangan kamu, sebenarnya kamu orangnya sangat ramah. Kamu orangnya apa ya, tidak pernah memilih dalam pertemanan gitu ya, tapi ya memang jeleknya kamu ini muncul ketika kamu lagi merasa gagal ya, tapi kamu perlihatkan kegagalan ini dengan sikap kamu yang sangat frontal, sangat defensif, pemarah, gampang kesinggung, nggak bisa dibilangin. Dari The Sun ya teman-teman, ini yang kamu berlakukan ya sama pasangan kamu juga, bahkan sama orang-orang sekitar, sama orang tua, sama keluarga kamu gitu ya. Kalau orang yang benar-benar tahu kamu, tahu sifat kamu, dan tahu cara mengendalikan kamu ya, tahu bagaimana kamu berubah. Ya, kalau kamu lagi memendam sesuatu, kamu kelihatan sangat emosional sekali, bahkan sulit untuk didekati ya teman-teman ya. Dari The Sun aku merasa sih kamu punya gift ya, kamu punya apa? Punya kemampuan yang entah kamu sadari atau tidak sadari. Dari The Sun, kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirimu sendiri dari semua kekecewaan dan luka-lukamu. Itu yang mungkin salah satu menjadi faktor kamu menjadi sosok yang sangat percaya diri dalam menghadapi masalah dan kegagalan kamu. Kamu percaya kamu bisa menghadapi semua masalah kamu sendiri. Kamu nggak butuh orang lain, termasuk pasangan kamu ya. Karena kamu sangat menyadari kamu punya energi healing. Kamu mampu menyembuhkan dirimu sendiri. Bahkan kamu mampu menyembuhkan orang-orang di sekitar kamu yang lagi dalam keadaan resah, gelisah, gundah gulana gitu ya teman-teman ya. Dengan keberadaan kamu mampu melepaskan semua energi-energi negatif dari orang-orang yang lagi gelisah di sekitar kamu. Nah, dengan modal itu, dengan kepercayaan dirimu itu, kamu mampu untuk menghadapi masalahmu sendiri, kekecewaanmu sendiri. Makanya kamu nggak butuh orang lain untuk menemani kamu. Kamu merasa tidak butuh orang lain untuk memberi saran sama kamu dalam menghadapi kekecewaan kamu. Kayaknya pilihan satu, kamu lebih banyak sifatmu yang tidak terlalu baik ini muncul ketika kamu lagi merasa gagal sih. Ya, karena kamu sepertinya tidak suka kegagalan. Tapi ketika kamu menghadapi kegagalan, kamu merasa kecewa banget, di situ kamu egomu ini langsung meletup-letup. Emosimu ini langsung meletup-letup. Ya, teman-teman ya. Ada harga diri yang begitu tinggi yang kamu punya di sini, aku rasa. Oke, next. Apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan cintamu dengan pasanganmu? Ada honeymoon. Sarannya di sini, coba habiskan waktu bersama pasangan kamu untuk jauh lebih mengerti satu sama lain ya. Dengan ke alam, berduaan aja, mungkin dengan anak-anak kamu kalau kamu sudah berkeluarga gitu ya. Di sini sarannya coba habiskan waktu berdua, menyelesaikan masalah kamu, perbedaan kamu antara kamu dengan dia maksudnya ya. Menyelesaikan perbedaan antara kamu dengan dia, coba ke alam, jauhi keramaian. Ke alam ya terserah ya teman-teman, bisa ke gunung, ke pantai, ke danau gitu ya, terserah kamu ya. Banyak-banyakin waktu berlibur bersama pasangan kamu, bersama keluarga kamu ke alam. Lebih baik sih berdua ya, apalagi kalau kamu sudah berumah tangga. Mungkin dengan ketenangan alam, kamu berada menyatu di alam sama pasangan kamu bisa jadi lebih terbuka, dia bisa jadi terbuka, di antara kalian lebih terbuka satu sama lain gitu ya teman-teman ya. Engagement ya, di sini ada yang berniat menikah, ada yang sudah menikah,
ada yang sudah bertunangan, intinya hubungannya serius di sini. Kalaupun kamu masih pendekatan, kayaknya kamu yakin bahwa orang ini adalah calon partner hidupmu. Di sini ada hubungan yang sangat serius ya. Makanya tadi nggak pengaruh ya kalau misalnya dia sebel sama kamu sewaktu-waktu gitu, tapi tetap tidak mengurangi rasa cintanya kamu ke dia, dia ke kamu. Ya, di sini karena ada hubungan yang sangat serius. Entah menikah, entah kamu memang niatnya serius dalam hubungan ini. Oke, di sini ada give your relationship a chance. Kalau misalnya ada cinta, ada ketulusan, apapun perbedaannya bisa dihadapi, bisa ketemu solusinya, bisa berubah menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya demi komitmen cinta di antara kamu berdua ya. Memang ada perbedaan banyak ya dari Seven of Wands ya. Tapi kalau kamu ingin hubungan ini terus berlanjut ya, long last ya teman-teman, hubungan hubungan jangka panjang, coba beri kesempatan di dalam hubungan ini. Perbedaan pasti ada lah teman-teman ya, tapi kalau ada komitmen, pasti ada solusi di situ. Look at the life from a higher perspective. Perbedaan itu bukan untuk membuat kamu berpisah. Perbedaan itu justru untuk biar kamu dan dia tambah pinter ya, bisa menemukan solusi di antara perbedaan kalian berdua. Cobalah lihat segala hal ke hal-hal yang lebih ke hal-hal yang lebih positif. Coba lihat semua perbedaan kamu dengan pasangan kamu ini ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin saja semesta menghendaki kalian bersama itu supaya lebih pinter, supaya mengurangi sisi negatifnya masing-masing. Kamu bisa merubah dia, begitupun sebaliknya ya. Atau kalaupun tidak bisa berubah tapi ada kompromi di situ ya. Fokus on God's love ya. Fokuslah dengan cintanya Tuhan ke kamu dan pasangan kamu ke hubungan ini ya. Jangan terus-terusan mengeluh ya teman-teman. Jalani saja dengan baik, dengan positif, dengan banyak berdoa. Tuhan akan memberi tanda kok, apakah ini memang layak kamu perjuangkan, apakah ini memang tidak layak kamu perjuangkan. Fokus sama cinta Tuhan kepada kamu, cintai dirimu ya teman-teman ya. Oke, menambah kecocokannya dengan kamu, aku mau lihat huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau nama pasanganmu ya. Pilihan satu, atau mungkin ini inisial panggilanmu atau pasanganmu ya. Pilihan satu, universe please. Aku rapin ya. Ada A, ada H, H, G, C, K, Q, J, H, ada K lagi, ada L, ada W, ada M ya. Teman-teman, apapun perbedaan kalian, semoga ini bisa menjadi introspeksi antara kamu dengan pasangan kamu ya guys. Jangan bahas masalah kekurangan dan kelebihan dengan emosi ya. Coba bahas dengan kedewasaan. Mudah-mudahan bisa menemukan solusi di antara perbedaan kalian ini ya, teman-teman. Oke. Kalau ada cinta, pasti ada komitmen dan keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik demi hubungan kalian berdua, ya kan? Oke, semoga cocok ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua. Apa sih yang membuat pasangan kamu kadang-kadang kesal sama kamu ya? Sifat kamu, sikap kamu, kelakuan kamu ya, yang membuat pasangan kamu kadang-kadang kesal sama kamu. Entah kamu masih pendekatan atau kamu sudah berumah tangga, bebas ya guys. Kamu define feminin, kamu define maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau memang nggak cocok sama sekali guys, ya teman-teman semuanya. Kalau nggak cocok sama sekali dengan keadaan kamu, dengan harapan kamu, atau kamu nggak nyaman, ya sudah, jangan dipaksa ya. Diambil semua hal yang positifnya. Didoakan semua hal yang positifnya. Aku akan bacakan setiap tebaran kartu kamu nih apa adanya. Ya, apa adanya secara random berdasarkan tebaran kartunya kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Tolong deh ya, bersikap dewasa dan bersikap bijaksana dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Ya, penjelasan yang akan aku berikan. Ini energinya sangat umum, general reading. Jadi energinya akan bercampur. Aku akan jelaskan satu persatu secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, diambil positifnya, dibuang negatifnya. Ya teman-teman ya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan, jangan terlalu diambil perasaan. Ya. Oke. Sifat kamu, sikap kamu yang kadang-kadang membuat pasangan kamu kesal. Mungkin dia sudah ungkapkan sama kamu atau belum ya, atau belum dia ungkapkan. Kamu tinggal tanya aja ya sama dia ya. Ada The Hangman. Mungkin bisa menjadi Mungkin bisa menjadi bahan introspeksi dirimu dan pasangan kamu. Namanya manusia ya teman-teman. Itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kita bicarakan tentang sisi kamu yang kadang-kadang membuat dia jengkel banget, kesel banget gitu ya. Bukan berarti dia tidak cinta. Bukan berarti dia tidak cinta ya. Oke, The Chariot, ada The Hangman, ada The Chariot.
The Lover. Oke, ada The Lover, aku tutupin ya. Ya kan, tadi aku sudah bilang dia kesal sama kamu bukan berarti dia tidak cinta. Dia paham namanya manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Begitupun dengan dia ya. Dan di sini ada The Lovers, hubungan kamu begitu erat ya. Ada banyak cinta di sini, ada hubungan fisik juga ya, teman-teman. Juga ada cinta yang begitu dalam di sini ya. Jadi bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Oke, ada Temperance ya. Ini sangat mencintai, ada ketulusan. Ada ketulusan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada Page of Pentacles. Oke. Cancer kuat di sini. Sagittarius kuat di sini. Gemini kuat di sini. Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Mungkin energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang kamu tanyakan, pasangan kamu ya, kamu pendekatan atau kamu sudah berumah tangga. Oke, dari The Hangman. Teman-teman, aku akan bicarakan apa adanya ya, apa adanya. Jangan baper ya. Aku akan berusaha untuk jujur menjelaskan setiap tebaran kartunya ini. Ada The Hangman. Kamu kadang-kadang mageran ya guys. Mungkin dia sering bilang pemalas ya. Kadang-kadang kamu ya, mungkin kalau misalnya kamu lagi capek banget secara mental, secara fisik ya teman-teman, kamu lagi benar-benar nggak mau diganggu, terkesannya pemalas di depan dia. Itu yang membuat dia kayak kadang-kadang kesel sama kamu ya teman-teman ya, dari The Hangman. Tapi aku lihat di sini memang kalaupun kamu nggak mau diajak kemana-mana, mungkin diajak makan, mungkin pokoknya terkesannya mager gitu ya, terkesannya malas, tapi kamu benar-benar memanfaatkan waktu istirahat kamu ini, benar-benar memanfaatkan waktu sendiri kamu ini untuk bermeditasi ya, berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan sendiri tanpa anak-anak kamu. Mungkin kalau kamu sudah berumah tangga, tanpa pasangan kamu kalau lagi pengen sendiri itu benar-benar tegas ya, benar-benar tegas. Kalau kamu lagi memutuskan untuk sendiri, jangan ganggu ya, kamu akan tegas dengan itu. Jadi misalnya siapapun yang akan mengajak kamu keluar, bahkan ngobrol sekalipun, itu kamu nggak mau ya. Kalau kamu lagi memutuskan untuk benar-benar sendiri ya, menjauhi kehidupan sosial kamu bahkan diajak ngobrol pun nggak mau gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat pasangan kamu kesal. Mungkin apalagi kalau sudah berumah tangga ya, sulit sekali untuk apa ya, menemukan waktu untuk sendiri. Sudah berumah tangga bahkan sudah punya anak, ini memang agak sulit menemukan waktu untuk sendiri ya kan teman-teman. Tapi kadang-kadang kamu kalau sudah menghendaki itu harus tercapai, harus dipenuhi itu ya. Ya kadang-kadang membuat pasangan kamu kesal ya. Mungkin pasangan kamu lagi pengen ditemenin, mungkin lagi direpotkan dengan anak-anak kamu ya, mungkin sekedar pengen ditemenin lah, entah makan, entah hang out, entah pengen ketemu. Mungkin kalian jarang ketemu kalau kamu masih pacaran, atau bahkan LDR di sini. Tinggal disesuaikan jalan ceritamu sendiri ya guys. Intinya kamu orangnya terkesan pemalas, mageran banget ya. Kalau memang kamu lagi memutuskan untuk sendiri, benar-benar nggak bisa diganggu nih. Bahkan pasangan sekalipun tidak bisa mengganggu kamu ya. Kadang-kadang kesal dia ya teman-teman ya. Oke, kesal bukan berarti dia tidak cinta, karena dari The Lovers di sini ada energi cinta banget. Ada The Lovers dan ada Temperance. Ini energinya benar-benar antara kamu sama pasangan kamu nih, kayak energi cintanya nggak habis-habis, tumpah-tumpah seperti itu ya guys. Oke, dari The Chariot. Oke, aku lihat kok di sini secara energi ya, kadang-kadang membuat dia kesal. Kamu kalau menginginkan suatu barang gitu ya, atau pergi kemana gitu, kamu cenderung harus dapat apa yang kamu inginkan dari The Chariot. Dan kerennya lagi, hebatnya lagi, yang kamu inginkan ini harganya nggak main-main, harganya ya cukup mahal ya. Kamu suka barang mewah, kamu suka jalan-jalan ke tempat yang mewah, kamu suka makan di tempat yang mewah gitu ya teman-teman, yang ya ada harganya lah gitu, terkesan ada harganya gitu ya. Kadang-kadang dia kesel sih, pasangan kamu kadang-kadang kesal dengan kemauan kamu ini yang memang harus dituruti gitu ya. Terkesan egois dari The Hangman dan ada The Chariot. Kamu punya keegoisan yang memang lumayan ya kalau menginginkan sesuatu, entah itu pergi ke tempat yang kamu inginkan, entah itu memang ingin membeli sesuatu yang kamu inginkan. Ini barangnya memang atau tempatnya ini nggak main-main sih harganya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Oke, dari The Chariot aku lihat di sini memang banyak perbedaan ya guys, sama antara kamu dengan pasangan kamu. Dari The Chariot sering sekali terjadi perbedaan pendapat ya. Mungkin kamu sering dia bilang, ada The Hangman ya, kamu agak egois orangnya di sini di mata dia.
Jadi sering sekali perbedaan pendapat ini terjadi di antara kamu dengan pasangan kamu, gitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, apapun perbedaan pendapat yang terjadi di antara kamu dengan si dia ya, perbedaan karakter yang begitu jauh juga gitu ya, perbedaan usia juga ada di sini, ras juga ada, suku ya teman-teman, bahkan kepercayaan di sini juga ada ya. Secara fisik juga banyak perbedaan yang terlihat antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Mungkin pasangan kamu sedikit gelap warna kulitnya, atau kamu juga seperti itu, atau kamu lebih terang, atau vice versa. Tapi tetap ada cinta, tetap ada pengertian antara kalian berdua, ya teman-teman. Oke, ya. Dari The Lovers, oke. Ada cinta, ada ketulusan, ada keinginan untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi dari The Lovers, kadang-kadang kamu suka jelalatan. Ya, padahal ada dia di sekitar kamu. Kamu suka sekali melihat yang terlihat bagus, ya. Mungkin lawan jenis terutama ya. Kamu sering sekali memuji orang lain yang ada di sekitar kamu, lawan jenis terutama kalau kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kelihatan keren. Kamu akan apa adanya mengungkapkan cantik nih, keren nih gitu ya. Terkesannya di mata pasangan kamu yang memang jelalatan, nggak bisa ngelihat barang bagus, istilahnya seperti itu. Ya kadang-kadang dia jealous ya guys, kadang-kadang dia cemburu gitu ya teman-teman. Tapi itu yang kadang-kadang membuat dia kesal. Tapi dia ungkapkan kok, dia ungkapkan kalau dia cemburu. Apa adanya dia ungkapkan sama kamu ya. Oke, dari Temperance dan ada Page of Pentacles. Di sini sebenarnya kamu punya sifat yang tulus ya, sama siapapun tulus gitu ya, dalam melakukan kebaikan. Kamu tulus dalam memberikan sesuatu, perhatian apapun secara materi juga kamu tulus. Dari Page of Pentacles, kamu tipikal orang yang nggak pelit. Kamu tipikal orang yang tidak pelit sama siapapun, terutama kalau menurut kamu orang ini layak nih dibantu nih gitu ya, misalnya gitu. Tapi kadang-kadang kebaikan kamu, ketulusan kamu dimanfaatkan sama orang lain, orang yang kamu bantu gitu ya teman-teman. Itu yang membuat pasangan kamu kadang-kadang kamu sering dapat masukan dari pasangan kamu, jangan terlalu percayalah, coba kalau memang mau membantu orang lain disaring dulu lah, dan sebagainya. Kamu sering dapat saran ya, karena memang dari Temperance, dari Page of Pentacles, kamu tipikal orang yang senang sekali memberi sesuatu kepada orang lain, bantuan itu bisa dalam hal materi terutama di sini, bisa juga dengan kehadirannya kamu, bisa juga dengan kesabarannya kamu gitu ya. Tapi itu justru dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang membuat pasangan kamu kadang-kadang kesal. Kadang-kadang kalau kamu sudah menerima dihianati oleh orang-orang yang kamu bantu gitu ya, kamu cerita sama pasangan kamu, ya pasangan kamu jadi kayak jadi kesal sendiri sama kamu gitu. Kok ya nggak berubah, kok ya nggak bisa memilih siapa yang layak dibantu, mana yang tidak layak dibantu, dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Yang kadang-kadang membuat dia kesal adalah justru kebaikan kamu kepada orang lain yang sering dimanfaatkan. Dia maunya kamu bisa memilih lah dalam pertemanan, bisa memilih lah, bisa menyaring lah. Pakailah logika dan intuisi kamu dalam membantu seseorang. Kira-kira orang ini layak nggak sih dibantu, kira-kira orang ini tulus nggak sih sama kamu gitu ya teman-teman, dalam pertemanan gitu ya teman-teman ya. Tapi ya balik lagi, karena memang sifat kamu yang sangat tulus, kamu jadi kayak nggak pernah bernegatif thinking sama orang lain. Nah justru itu yang membuat kamu kadang-kadang terperosok kepada orang-orang yang memang hanya ingin memanfaatkan kamu. Itu yang membuat pasangan kamu kadang-kadang kesal ya. Tapi aku lihat di sini ya, kalau kita bicara tentang kisah cinta ya teman-teman, di pembacaan umum seperti ini, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Aku lihat di sini kamu atau dia, atau kalian berdua ya, kamu atau dia, atau kalian berdua ini memang pasangan yang saling mencintai, dekat dengan pencipta, pasangan yang benar-benar mengerti tentang spiritual dan supranatural. Kamu intuisinya tajam sekali, atau dia ya, bisa vice versa ya teman-teman ya. Ya, secara karir baik ya, dari The Chariot dan ada Page of Pentacles. Justru karena keuangan kamu yang sangat mapan ini, sangat baik gitu ya, dan kamu punya ketulusan hati dalam membantu siapapun, kamu memang tipikal orang yang nggak pernah bernegatif thinking sama orang lain, terutama orang-orang yang kamu bantu. Dan itu yang kadang-kadang membuat kamu jadi terjebak dengan orang-orang yang memang hanya ingin memanfaatkan kamu, dan ujung-ujungnya kamu menyesal, ujung-ujungnya kamu cerita penuh kesedihan sama pasangan kamu gitu ya. Seperti itu ya guys, itu kadang-kadang membuat dia kesal sama kamu ya. Boleh membantu orang, tapi ya cobalah, dilihatlah secara logika, cobalah pakai intuisi. Pantas nggak nih sih nih orang dibantu?
gitu ya teman-teman. Ada niat buruk nggak sih nih orang sama kamu gitu. Kadang-kadang dia mungkin mengeluh sama kamu ya, kesel, mengungkapkan kekesalannya sama kamu gitu ya. Boleh membantu orang lain tapi ya dilihat-lihat dulu lah orangnya gitu kadang-kadang ya dia bicaranya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan cinta kamu dengan orang ini? Baik kamu masih pendekatan atau kamu sudah berumah tangga. Aku lihat di sini ada yang sudah berumah tangga ya, hanya sedikit ya, hanya sedikit. Meskipun banyak perbedaan dari The Chariot, tapi perbedaan itu bisa disatukan dengan komitmen yang ada di antara kalian berdua. Cinta. Ada The Lovers dan ada Temperance. Oke. Apa yang perlu kamu ketahui? Retreat from the outside world. Oke. Teman-teman di sini sarannya kalau mau jalan-jalan sama pasangan kamu, mau healing ya, hang out gitu, jangan di keramaian terus-terusan. Justru coba deh berdua aja, jangan di keramaian. Ya mungkin di kebun kamu gitu ya, tenda-tendaan gitu, bikin tenda-tendaan bersama pasangan kamu, sama anak-anak kamu, atau mungkin ke alam, ke pantai kah, ke danau kah, ke pegunungan kah gitu. Intinya di sini coba jauhi keramaian, terutama ketika kalian lagi jenuh banget di dalam hubungan ini. Namanya hubungan, apalagi kalau hubungan sudah lama ya, ada kejenuhan. Coba habiskan waktu kamu berlibur mungkin ya, bersama pasangan kamu, bersama anak-anak kamu gitu ya, ke alam. Jauhi keramaian ya. Be the love you wish to receive. Kalau kamu ingin dicintai, coba jadilah orang yang layak dicintai juga. Ya, lakukan kebaikan dulu, berikan cinta yang sepenuhnya dulu untuk orang-orang yang kamu kasihi, untuk pasangan kamu, maka cinta itu akan berbalik ke kamu, mungkin jauh lebih besar gitu ya teman-teman ya. Tingkatkan ketulusan hati kamu dalam mencintai seseorang, dalam menyayangi seseorang, tapi memang benar kamu harus punya filter guys, karena pada kenyataannya tidak semua orang ini tujuannya baik di dalam hidup kamu ya teman-teman ya. Jadilah orang yang memang pantas untuk dicintai, berikan dulu kebaikan kepada orang lain ya, dari lingkup yang terdekat dulu ya, lingkup keluarga dulu, maka kebaikan itu akan kembali ke kamu mungkin jauh lebih besar. Oke, ada very soon. Oke. Very soon. Di sini kok sarannya adalah, mungkin ini pasangan kamu juga sering ngomong ya. Kamu harus tahu lah, secepatnya kamu harus tahu, dan kamu harus segera memutus hubungan kamu dengan orang-orang yang memang jelas-jelas tidak tulus di dalam hidup kamu ya, hanya ingin memanfaatkan kamu. Secepatnya lepaskan hubunganmu dengan orang-orang yang memang hanya ingin memanfaatkan kamu ke hal-hal yang negatif ya. Kamu harus cepat untuk belajar mengetahui secara intuisi ya, siapa sih yang memang layak kamu bantu, mana yang tidak layak kamu bantu. Bukan berarti kamu merubah kamu menjadi orang yang tidak tulus, bukan, tapi yang namanya waspada untuk kebahagiaan kita, untuk hidup kita dan keluarga itu wajar dan harus ya guys ya. Di sini tetapkan siapa yang memang layak untuk kamu bantu, mana yang tidak layak untuk kamu bantu ya, supaya kamu tidak semakin terperosok kepada orang-orang yang salah, kepada teman-teman yang salah, kepada pergaulan yang salah ya. Dan kamu harus secepatnya untuk memutus hubungan dengan orang-orang yang memang kamu yakin orang ini hanya memanfaatkan kamu. Oke, ada true love ya. Di sini ada cinta sejati ya, ada the lovers, ada temperance, ada true love. Teman-teman jangan khawatir dari banyaknya sisi negatif kamu yang membuat dia kesal, bahkan mungkin kalian kadang-kadang beda pendapat karena itu ya. Tapi kalian balik lagi bisa menemukan solusi, solusi gitu ya. Karena apa? Kuncinya ada cinta sejati di sini. Pengertian di antara kamu dengan pasangan kamu ya. Kamu pun bisa menerima sisi negatifnya dia ya teman-teman ya, bukan hanya kamu yang memiliki sisi negatif gitu ya, dia pun punya. Tapi balik lagi, semua ada cinta sejati di antara kamu berdua ya. Segala macam perbedaan, kekesalan itu pada akhirnya bisa saling memaafkan, bisa ada komitmen lagi, bisa ada solusi lagi dari kekecewaan itu ya teman-teman. Ada trust ya, kamu percaya sama pasangan kamu, begitupun sebaliknya. Di sini jelas ya, ada trust, ada true love, ada temperance, dan ada lovers. Di sini jelas sekali. Aku dari awal sudah lihat ini ada cinta yang begitu tulus, yang kamu sharing, yang kamu bagi di antara berdua gitu ya teman-teman. Ada rasa percaya yang begitu tinggi. Meskipun kamu terkesannya jelalatan ya kamu akan bilang sama dia ya kan, cuman mengagumi, bukan berarti mau memiliki, seperti itu ya. Apapun yang terjadi, ada rasa percaya yang begitu besar yang diberikan pasangan kamu ke kamu ya teman-teman ya. Karena dia percaya kamu mencintai dia sih. Teman-teman didoakan segala hal yang positifnya ya. Oke. Untuk menambah kecocokannya dengan bacaan kamu mungkin ya teman-teman, aku akan lihat huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya pasangan kamu, atau justru ini inisial panggilan kamu atau panggilannya dia ya. Pilihan 1. Pilihan 2. Pinterest. Banyak sekali. Aku rapin dulu ya guys. Ya, aku lihat di sini ada huruf Z, M, L, W, C, N,
B, X, K, Q, U, G, Q lagi, ada P, ada W, ada U, dan A ya. Ini huruf X. Mungkin di sini ada beberapa dari kamu ya, aku merasa energinya dari huruf X ini juga beberapa dari kamu ada yang kembali ke mantan dengan cinta yang baru, dengan apa ya, dengan janji masing-masing, komitmen masing-masing untuk jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada introspeksi lah di antara kamu dengan pasangan kamu ya, khususnya bagi kamu yang memang berhubungan lagi dengan mantanmu. Kembali dengan cinta yang baru, cinta yang jauh lebih besar, dengan komitmen yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Komitmen untuk berubah atau bahkan komitmen untuk lebih serius dibandingkan sebelumnya. Oke teman-teman, itu dia yang kadang-kadang membuat dia kesal dari sifat kamu, dari kelakuan kamu, dari sikap kamu ya. Tapi apapun yang terjadi, banyak sekali cinta di antara kalian berdua. Semoga cocok. Bye-bye.